Dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut, Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Daun kali angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kadarnya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Iya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan dengan wajah di anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan ngejar.
Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletupan tembakan? Tidak ada. Ya? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa, Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SD berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SC sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S jadi tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa ada rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya, Pak, pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S ini tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga, Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau sebagai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau lari? Antara di Boncos dengan di Kampung Bahari. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba.
dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Tambora dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian bersangkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya. Jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saipul Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat itu terus melaju nih, Pak itu sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe di depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu
teman dari polisian yang terus saya stop. Situlah kejadian. Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung maju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang apa ini disetop? Terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak nggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Itu, bang? Mobil kemudian turun terus menjatuh segala macam sampai jatuh duduk ke bawah terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikopir kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ya. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidik tadi dia itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, kan dalam proses penyelidikan, penyelidikan kan harus berpakaian sipil. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenapa di mana itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. Ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Kemudian konferensi pers Oksan dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Penyanyi dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut,
Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya ketua umum BKN, banyak masukan dari teman-teman kiai, ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya, apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba, dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Dalam kali angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu, Pak. Kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar, siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Iya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan, kita dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan ngejar. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletakkan tembakan? Tidak ada. Ya? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa, Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja. Gitu.
Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S jadi tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan. Hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya. Itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau sebagai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Bari? Antara di Boncos dengan di Kampung Bari. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba. Walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba.
alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba sedikit pun, setetes pun, apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya kan saat kejadian pengangkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saipul Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang itu terus melaju nih, Bang itu sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Merihana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari kepolisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang apa ini di stop. Terus saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih.
gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak nggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh segala macam sampai jatuh untuk ke bawah, terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Seperti itu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak bisa. Dia mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya dia bukan polisi, itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya, karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena kita dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil. Sudah cover. Oh, Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa? Sudah melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. No. Assalamualaikum, ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Min belum maju. Kemudian konferensi pers dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Lambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di Penyanyi dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut, Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya, apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi.
Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi'i menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Daun Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu, Pak. Kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Iya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan ngejar. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Ya. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletupan tembakan? Tidak ada. Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa, Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S jadi tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat
di masjid di dekat seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke R? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S, penyidik berhasil mengidentifikasi S ini, R ini sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau sebagai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Balik? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba. Walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya kan saat kejadian pengangkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini,
itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal tolong, ini Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mubazir bekarat buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari polisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Ya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang apa ini disetop? Terus saya berpikir ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh segala macam, saya jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Seperti itu. Ada kabar
kayaknya. Alhamdulillah enggak ya. Dia mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya dia bukan polisi, itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya, karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena sedang dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil, sudah cover. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa? Sudah melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya. Terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. No. Assalamualaikum, ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Kemudian konferensi pers dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Lambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Penyanyi dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut, Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Daun kali angke,
disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak. Kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Iya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan ngejar. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Ya. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletupan tembakan? Tidak ada. Ya? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S jadi tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa ada rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S, penyidik berhasil mengidentifikasi S ini, R ini sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga.
Ya. Itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau supaya sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau lari? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, kolega saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang itu mau nanya kan saat kejadian Bang Ipul kan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan gitu. Baik, ya jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada
tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif, saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul kondisi melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sedang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid gitu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari polisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Ya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat, begitu saya dropin dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa, ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, apa ini disetop? Terus saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu Abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu, karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh segala macam sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar bisa seret itu benar nggak? Nggak sih kayaknya, alhamdulillah nggak bisa. Dia mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya dia bukan polisi, itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya, karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang sejak penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, sudah cover.
tahu. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa? Atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu S mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? No. Ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Min dulu Bang Bayu. Kemudian konferensi pers dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Penyanyi dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut, Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Daun Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kadarnya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa
dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak. Kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Iya. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan gua tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan, kita cross dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan ngejar. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Ya. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletupan tembakan? Tidak ada. Ya? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S jadi tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasi. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S, penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau sebagai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan ia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah
si IS ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi ya, narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya. Bang Ipul mau nanya kan saat kejadian angkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, Ya, jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya jerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul
ini Pak Ibu sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu, terus si S apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sedang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe di depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari polisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Ya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung maju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang apa ini disetop? Terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Bang? Mobil kemudian turun terus menjatuh segala macam sampai jatuh untuk ke bawah, terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ya. Dia mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya dia bukan polisi, itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang sejak penyidik tadi itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, harus undercover. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Gimana? Dikenalin dengan siapa? Atau dia melamar tadi? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba.
Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya. Terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. No. Ini udah bebas ya Bang? Udah bebas dari sini? Kemudian konferensi pers akan dari Saiful Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Lambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Penyanyi dangdut Saipul Jamil dikabarkan akan bebas hari ini, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pembebasan Saipul Jamil ini buntut dari diamankan sang pedangdut karena ikut berada di TKP saat polisi melakukan penangkapan terkait narkoba pada sang asisten, Stephen Arthur Ristiadi. Setelah dibebaskan karena terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba sang asisten, Saipul Jamil diusulkan untuk menerima apresiasi dari kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kesatria Nusantara atau BKN Pusat, Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Pengusaha sekaligus sahabat Saipul Jamil ini juga mengatakan, mantan suami Dewi Persik itu akan bebas Minggu malam. Terkait jamnya, pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya Saipul masih harus mengurus administrasi kebebasannya dulu. Insya Allah sebelum maghrib atau abis maghrib, karena menyangkut masalah administrasi, jelas Gus Rofi. Lebih lanjut, Gus Rofi juga menyinggung soal usulan apresiasi yang akan diberikan kepada Saipul. Dirinya mengaku didesak oleh banyak pihak agar memulihkan nama Saipul yang sempat dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba. Untuk itu, dikatakan Gus Rofi, Saipul nantinya bakal diusulkan menjadi duta narkoba. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Gus Rofi menilai Saipul memiliki potensi untuk ikut memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, jelasnya lagi. Gus Rofi menilai Saipul kini sudah lulus ujian. Dikatakannya, meski berada di antara pemakai narkoba, Saipul terbukti bersih dari barang haram itu. Dan Bang Ipul ini termasuk orang yang lulus ujian. Orang di sekitarnya pakai narkoba dia sama sekali tidak bergeming, ikutan pakai narkoba, ucapnya. Atas penilaiannya tersebut, ia kemudian menganggap sang sahabat layak untuk mendapatkan apresiasi dan ditunjuk jadi duta narkoba. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, sambungnya. Daun Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak. Kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur kan, yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul
tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar, setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayang video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak gitu. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita proses di video dan kita tayangkan, kita dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang lakukan ngejar. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga. Makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan. Apakah benar sampai polisi meletuskan tembakan? Tidak ada. Ya? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SD berarti tahu transaksi atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SC sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si S ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya atau sebagai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Kelari? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya.
Dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Oke. Iya. Siapa? Bang, sorry bang. Aman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Tambora dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian angkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya. Jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di